Halo guys, perkenalkan saya Mamang Jalu, sementara akan menggantikan si AA David. Mamang akan membahas film yang berjudul Shot Caller, tapi sebelum lanjut, buat barudak semua yang mau dukung channel ini, bisa langsung subrek aja supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Dahlah daripada banyak bacrot, langsung aja kita ke videonya, cekibrot. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jacob. Jacob sendiri hanya seorang karyawan kantor biasa, yang sudah memiliki istri, dan seorang anak. Terlihat Jacob dan istrinya, sedang berada di sebuah pesta bersama rekannya. Saat mereka pulang Jacob yang tak sengaja menerobos lampu merah, harus mengalami kecelakaan yang mengakibatkan satu rekannya meninggal, dan harus menerima hukuman 7 tahun penjara. Jacob yang hanya seorang mas-mas biasa, terpaksa harus bisa menyesuaikan diri di penjara tersebut. Lalu terlihat ada seorang pria kulit hitam yang terlihat lugu dan lemah. Saat malam pertamanya di penjara, Jacob harus menyaksikan pria tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh para tahanan lain. Dan saat itulah Jacob sadar bahwa jika ingin bertahan di penjara, dia harus terlihat kuat dan punya keberanian ketika berada di sana. Lalu esoknya Jacob melakukan perkelahian dengan seorang anggota geng di sana, dan harus mendekam di sel isolasi selama 1 bulan lamanya. Kemudian setelah Jacob yang sudah keluar dari sel isolasi, salah satu anggota geng tertarik untuk merekrutnya agar bergabung ke geng tersebut. Di sisi lain, istri Jacob pun mengeluhkan kondisi tabungan mereka yang sudah menipis, lalu Jacob menyarankan untuk menjual rumahnya, untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis, termasuk saat Jacob bergabung dengan gangster tersebut. Kemudian Jacob diminta untuk menyelundupkan heroin yang dimasukkan ke dalam balon karet, kemudian dimasukkan ke dalam liang bool atau anus, agar tidak diketahui oleh para sipir. Keep putting in that work, money man. Tidak hanya cukup sampai di situ, Jacob yang belum benar-benar masuk kelompok geng tersebut, diharuskan untuk menghabisi nyawa tahanan dari geng lain yang ada di sana. Dan disitulah Jacob harus berpikir berulang kali untuk melakukannya. Dan jika Jacob mundur saat ini, otomatis jaminan keamanannya akan hilang seketika. Kemudian Jacob pun memberanikan diri untuk melakukannya, dan itu merupakan pembunuhan pertama yang dilakukannya. Singkat cerita, kini Jacob terlihat berbeda dengan rambut dan kumisnya, yang seperti layaknya gangster sungguhan. Lalu Sin memperlihatkan seorang pria bernama Shotgun. Shotgun memberitahu bahwa ada seorang pria bernama Herman Gonzalez, yang merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di penjara tersebut. Singkat waktu, terjadi sebuah kerusuhan antar geng di penjara tersebut, dan membuat Jacob terpaksa harus ikut di situ. Dalam situasi tersebut, sempat terlintas di pikirannya dengan akan memanfaatkan situasi tersebut, agar mendapatkan respek dari Herman.
Saat seorang tahanan akan menyerang Herman, Jacob yang melihatnya kemudian berinisiatif untuk mengejarnya, dan berhasil membunuh tahanan tersebut, sehingga Herman berhutang budi padanya. Namun karena tindakannya tersebut, membuat Jacob kembali harus mendapatkan penambahan masa tahanan, yakni selama 6 tahun. Hal itu pun membuat istrinya sedih, dan Jacob memintanya untuk melupakan dirinya. Singkat cerita, Jacob pun dipindahkan ke penjara lain, di mana penjara tersebut dikhususkan untuk mengurung tahanan dengan tindak kriminalitas yang berat. Kemudian sesampainya di sana, Jacob menanyakan siapa penguasa di penjara tersebut kepada teman satu selnya. Dia mengatakan bahwa Redwood lah orang yang cukup berpengaruh di penjara tersebut. Redwood from the brand. Setelah saling bertatapan mereka pun akhirnya melakukan perbincangan. Redwood mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang paling berpengaruh di dunia gangster, dan hanya ada satu pemimpin tertinggi yang paling berpengaruh di dunia gangster tersebut, yaitu The Beast. Dan The Beast sendiri dikurung terpisah dari tahanan lain, karena tempat tersebut dikhususkan untuk tahanan berbahaya. Singkatnya kemudian Jacob melakukan perkelahian dengan seorang tahanan berbahaya di sana. Lalu kejadian tersebut pun sudah terdengar sampai di telinga The Beast, kemudian Jacob pun dibawa oleh seorang sipir yang merupakan anak buah The Beast, untuk bertemu dengannya. Jadi guys, si The Beast ini adalah seorang pemimpin tertinggi sebuah gangster paling berbahaya di dunia. Walaupun dia berada di penjara, dia juga masih bisa mengendalikan keadaan di luar maupun di dalam penjara. Contohnya sipir yang bernama Robert ini, dia menerima setoran setiap bulan, untuk menjadi tangan kanan The Beast, dan hal itulah yang membuat The Beast jadi orang yang paling berpengaruh di penjara tersebut. Dan singkatnya Jacob telah resmi bergabung dengan geng yang dipimpin The Beast. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu, Jacob akhirnya mendapat pengurangan masa tahanan dan bebas dari penjara, namun hal itu tak semudah yang dibayangkan. Ketika The Beast menyuruhnya untuk melanjutkan bisnisnya di luar sana, Jacob pun terpaksa untuk mau dan menuruti hal itu, saat The Beast mengancam keselamatan keluarganya, jika sampai menolak. Lalu saat keluar dari penjara, Jacob pun disambut oleh Shotgun yang telah lebih dulu keluar dari penjara. Shotgun mengajak Jacob untuk ke sebuah pesta, namun tiba-tiba terjadi penembakan di pesta tersebut yang seperti ditujukan kepada Jacob. Entah siapa yang menyuruhnya tapi kita akan tahu nanti. Keesokannya Jacob menemui Herman Gonzalez, pria yang pernah ditolongnya saat di penjara. Tujuan Jacob mendatangi Herman adalah untuk berbisnis senjata, sesuai dengan perintah The Beast. Dengan semua tindakan yang pernah dilakukan Jacob saat di penjara, membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di kalangan semua ini. Lalu diam-diam Jacob menemui istrinya tanpa ada orang yang tahu, karena jika ada anggota gangster yang tahu maka keluarganya tidak akan aman. Jadi di sini saya jelaskan sedikit, jika semua hal yang dilakukan oleh Jacob ini awalnya murni hanya untuk bertahan hidup di penjara, karena jika dia tidak melakukan ini, mungkin saja dia sudah mati. Namun masalahnya sekarang adalah Jacob harus terjebak dan terlanjur masuk ke dalam lingkaran tersebut, tanpa bisa kembali ke kehidupan aslinya. Esoknya Jacob didatangi istri dan anaknya yang sudah besar mengungkapkan kekecewaannya kepada Jacob, karena sudah bertahun-tahun tidak pernah memberi kabar. Yang padahal Jacob melakukan ini hanya untuk melindungi mereka berdua. Tak bisa hanya tinggal diam, Jacob pun mulai merencanakan sesuatu untuk mengakhiri ini semua, dimulai dari membunuh Shotgun yang ternyata dialah dalang dibalik penembakan Jacob di pesta waktu itu. Karena ternyata Shotgun iri dengan Jacob, yang bisa mendapatkan kepercayaan dari The Beast. Selanjutnya Jacob hanya tinggal mengurusi bisnis dari The Beast. Jacob yang sedang di perjalanan diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata tersebut ke pihak kepolisian. Singkatnya polisi pun melakukan penggerebekan, dan terjadilah tembak-tembakan yang membuat Herman dan semua anggota gengnya mati, kemudian menyisakan Jacob seorang. Jacob yang selamat dari insiden tersebut, kemudian akhirnya ditawari kebebasan oleh polisi, jika memberikan semua bukti kejahatan, dan semua bisnis The Beast. Namun Jacob pun menolak memberikan informasi kepada polisi, karena khawatir dengan keselamatan keluarganya, dan lebih memilih untuk kembali di penjara. Singkat cerita, Jacob kembali ke penjara yang sama, yaitu penjara yang di mana The Beast berada. Jacob yang sudah merencanakan sesuatu pun, akhirnya mengeluarkan silet yang ia selundupkan di dalam liang boolnya.
Lalu Jacob pun dibawa menemui The Beast di tempat yang sama. The Beast yang sudah tahu jika Jacob sudah berkhianat, mengatakan jika anak dan istrinya akan mati di luar sana. Saat akan kembali dimasukkan kembali ke selnya, Jacob mengeluarkan siletnya dan memaksa sipir untuk masuk ke dalam kurungan. Jacob mengambil kunci tersebut dan membuka kurungan The Beast. Di situ terjadi pertarungan di antara mereka berdua, dan dimenangkan oleh Jacob. The Beast pun tewas digorok menggunakan silet yang Jacob bawa. Singkat kisah, setelah semua yang terjadi Jacob pun bisa tenang karena keluarganya bisa aman di luar sana, namun Jacob sendiri harus menerima fakta bahwa dia akan mendekam di penjara selamanya, dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin segitu dulu dari Mamang Jalu. Hatur nuhun buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya muah.